Pada Oktober 2015, Liverpool mengumumkan keputusan yang akan mengubah sejarah klub untuk selamanya, yaitu penunjukan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru. Keputusan tersebut tidak hanya menjadi titik balik bagi Liverpool, tetapi juga menjadi langkah berani yang memunculkan periode kejayaan baru bagi klub yang telah lama merindukan gelar. Dan kini, setelah hampir 9 tahun berada di balik kemudi Liverpool, Klopp memutuskan untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, menandai akhir dari periode transformasi dan kejayaan yang ia ukir dalam sejarah Liverpool. Berikut kisah perjalanan Jurgen Klopp dari musim ke musim bersama Liverpool. Sejak ditinggal Rafa Benitez, memang Liverpool terus mengalami masa suram dan terjerembab dalam kemediokeran. Sebelum kedatangan Klopp, Liverpool berada dalam masa transisi yang sulit. Di bawah manajer sebelumnya, Brendan Rodgers, Klopp tampak kehilangan arah dan identitas. Salah satu alasan utama di balik penunjukan Klopp adalah kesesuaian filosofi sepak bolanya dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh Liverpool. Klopp dikenal karena gaya permainannya yang menyerang, intens, dan penuh semangat. Pendekatan yang dibawa ke lapangan, terutama melalui taktik gegenpressing yang diwarisi dari masa kejayaannya di Borussia Dortmund, dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Liverpool. Ketika Klopp diperkenalkan sebagai manajer Liverpool pada Oktober 2015, ia langsung memikat hati para penggemar dengan pernyataannya yang sederhana namun penuh makna. "We have to change from doubter to believers." Pernyataan ini menjadi mantra bagi klub dan penggemarnya, mencerminkan keyakinan yang mendalam kepada Liverpool. Klopp juga menyampaikan ucapan yang sangat ikonik, "I'm the normal one." Ucapan ini tidak hanya menjadi candaan parodi The Special One milik Jose Mourinho, tetapi juga menunjukkan sifat rendah hati dan kesederhanaan Jurgen Klopp sebagai seorang pribadi. Baginya, sepak bola adalah tentang tim, bukan tentang dirinya sendiri. Laga debut Klopp menangani Liverpool kala menghadapi Tottenham Hotspur di pekan ke-9 Premier League. Meski tidak berbuah kemenangan karena laga berakhir dengan skor 0-0, filosofi gegenpressing langsung ia terapkan dan terlihat di laga ini. Pemain Liverpool tak henti-hentinya berlari, mempressing lawan secara terus-terusan, serta berupaya menyerang secepat kilat. Bahkan para pemain Liverpool tampak sangat kelelahan dengan instruksi Klopp tersebut. Terlihat ketika mereka bergantian berlari ke sisi lapangan untuk mengambil air minum setiap pertandingan dihentikan sejenak oleh wasit. Dilansir oleh Opta, pada pertandingan tersebut Liverpool sudah membuat 614 sprint. Jumlah itu lebih banyak dari lawannya Tottenham, yang membuat total 564 sprint. Liverpool pun menjadi tim pertama yang berlari lebih banyak daripada Spurs di sebuah partai Premier League. Laga ini menjadi awal adaptasi kesiapan para pemain Liverpool untuk berlari lebih banyak guna menekan lawan lebih intens demi mewujudkan gaya main Jurgen Klopp. Musim 2015-2016 adalah periode transisi bagi Liverpool di bawah kepemimpinan Klopp. Liverpool sendiri pada akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-8 Premier League. Meskipun performa tim tidak konsisten sepanjang musim, Klopp berhasil membawa Liverpool mencapai 2 final, yakni final Piala Liga Inggris serta final Europa League. Walau pada akhirnya, di kedua laga final tersebut, Liverpool kalah dari Manchester City lewat adu penalti di Piala Liga dan kalah 1-3 dari Sevilla di final Europa League. Meskipun musim 2015-2016 tidak menghasilkan trofi yang diharapkan, kiprah Klopp bersama Liverpool telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tim menunjukkan peningkatan dalam hal konsistensi dan performa. Sementara filosofi permainan Klopp mulai tertanam. Klopp tidak melakukan banyak perubahan besar pada skuad di jendela transfer pertamanya. Namun ia berhasil membawa pemain yang sudah ada untuk membeli gagasan barunya. Ia berhasil meningkatkan kinerja mereka yang sangat terlihat dalam performa beberapa pemain kunci seperti Roberto Firmino, Philippe Coutinho, dan Adam Lallana. Lebih dari itu, Klopp telah membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Penggemar Liverpool merasakan adanya optimisme baru dan keyakinan bahwa masa depan klub akan cerah di bawah kepemimpinan Klopp. Selama jendela transfer musim panas, Klopp melakukan beberapa transfer pemain yang signifikan untuk memperkuat skuad dan mendukung skema permainannya. Salah satu perekrutan terbesarnya adalah Sadio Mane dari Southampton, yang segera menjadi salah satu pemain kunci dalam taktik serangan Liverpool.
Selain itu, kedatangan Joel Matip dan Georginio Wijnaldum juga memberikan kedalaman yang diperlukan ke dalam skuad. Ia membuang beberapa pemain yang dirasa tidak masuk skemanya, seperti talenta muda Jordan Ibe, gelandang tengah Joe Allen, serta penyerang Christian Benteke. Di awal musim, Liverpool langsung tancap gas dan tampil meyakinkan. Bahkan sempat memuncaki klasemen Premier League di pekan ke-11 setelah membantai Watford 6-1. Filosofi permainan klub terlihat semakin matang dan mampu diterapkan dengan baik oleh anak asuhnya. Skema menyerangnya tidak hanya sekedar mencetak gol, tetapi juga menghibur penonton. Firmino sering berperan sebagai false nine, menarik bek lawan keluar dari posisinya, dan menciptakan ruang bagi Mane dan Coutinho untuk berlari. Mane, dengan kecepatan dan kemampuan driblingnya, seringkali memanfaatkan ruang ini untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan. Klopp juga menggunakan James Milner sebagai bek kiri dadakan sepanjang musim, karena ingin mengandalkan fullback yang agresif dalam menyerang. Keputusan Klopp memasang Milner di bek kiri tak lepas dari buruknya performa Alberto Moreno. Pada pekan pembuka melawan Arsenal, Moreno membuat sejumlah kesalahan. Meski menang, tapi Liverpool kebobolan 3 gol di laga itu. Milner memang dikenal sebagai pemain serba bisa, serta mempunyai etos kerja dan daya jelajah yang tinggi. Ia bisa dimainkan di beberapa posisi sejak di Manchester City, mulai dari bek kanan, pemain sayap, hingga striker. Namun menjadi bek kiri merupakan hal baru bagi Milner karena kaki kanannya yang lebih kuat. Di bawah Klopp, Milner menjadi pemain kunci dalam serangan dan berperan dalam menciptakan peluang dari sayap. Peran Milner juga penting dalam pressing, karena sering naik ke depan untuk menutup ruang dan memaksa lawan membuat kesalahan. Meski di awal musim mampu tampil mengesankan, Liverpool mengalami beberapa kendala di pertengahan musim. Cedera pemain kunci seperti Philippe Coutinho dan Sadio Mane mempengaruhi konsistensi tim dan menyebabkan beberapa hasil yang tidak diharapkan. Namun secara keseluruhan, Liverpool arahan Klopp di musim tersebut membuahkan hasil yang baik. Karena dirinya mampu membawa The Reds bertengger di posisi keempat klasemen akhir Premier League. Hasil tersebut mengantarkan Liverpool lolos ke kompetisi Liga Champions untuk pertama kali sejak terakhir kali lolos saat menjadi runner-up Premier League 2013-2014. Jelang musim 2017-2018, Klopp melakukan beberapa transfer pemain yang krusial untuk memperkuat skuad Liverpool. Apalagi di musim ini, Liverpool akan bermain di ajang Liga Champions, yang tentunya diperlukan kedalaman skuad yang baik. Kedatangan Mohamed Salah dari AS Roma menjadi sorotan utama. Salah didatangkan untuk meningkatkan serangan Liverpool dengan kecepatan dan kemampuan finish yang luar biasa yang dimilikinya. Selain itu, Liverpool juga mendatangkan Andy Robertson yang diharapkan mengisi posisi bek kiri dengan performa yang konsisten, sehingga Klopp tidak terpaksa menggunakan Milner di pos bek kiri. Serta Alex Oxlade-Chamberlain yang membawa fleksibilitas, mampu bermain di berbagai posisi, baik di lini tengah maupun sayap, memberikan Klopp opsi lebih dalam rotasi pemain. Musim 2017-2018, Liverpool kembali bersaing di posisi papan atas Liga Premier Inggris, dengan trio penyerang Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino mencetak banyak gol dan menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan. Liverpool menunjukkan performa yang kuat sepanjang pertengahan musim, meskipun beberapa pertandingan kerap tidak berjalan sesuai rencana, seperti kekalahan telak dari Manchester City dan Tottenham contohnya. Namun tim menunjukkan karakter yang kuat dengan segera bangkit kembali. Pada bulan Januari 2018, Philippe Coutinho pindah ke Barcelona dengan transfer yang memecahkan rekor klub. Kepergian bintang asal Brasil ini memicu kekhawatiran di kalangan penggemar. Tetapi Klopp berhasil mengatasi situasi tersebut dengan strategi yang cerdas. Lewat uang hasil penjualan Coutinho, Virgil van Dijk, bek tengah asal Belanda, didatangkan dari Southampton dengan harga 75 juta pounds. Di sisa musim, Van Dijk memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di lini belakang selama ini. Di akhir musim, Liverpool kembali menempati posisi keempat Premier League, mengamankan kelolosan ke Liga Champions secara berturut-turut. Namun keberhasilan terbesar Liverpool datang di Liga Champions. Mereka sebelumnya tidak diunggulkan, dan setelah melalui serangkaian pertandingan babak gugur yang menegangkan, Liverpool mencapai final, di mana mereka menghadapi Real Madrid. Sayangnya, cedera Salah di awal pertandingan berlangsung,
serta blunder fatal dari Loris Karius membuat Liverpool takluk 1-3 dari Madrid. Meskipun kalah dalam pertahanan final yang berlangsung di Kiev, pencapaian mereka di kompetisi tersebut memperlihatkan kemajuan besar di bawah arahan Klopp. Musim ini juga memperlihatkan beberapa pemain Liverpool tampil gemilang di bawah kepemimpinan Klopp. Mohamed Salah menjadi bintang dengan menjadi top skor Premier League 2017-2018 lewat torehan 32 gol. Memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim liga dengan format 38 pertandingan. Dan total cetak 44 gol di semua kompetisi. Performanya membuatnya meraih berbagai penghargaan, termasuk pemain terbaik PFA dan sepatu emas di Liga Premier. Roberto Firmino juga bermain dengan gemilang. Sementara pemain seperti Sadio Mane dan Virgil van Dijk juga memberikan kontribusi penting. Serta kemunculan bintang baru dari akademi dalam diri bek kanan Trent Alexander-Arnold. Sebelum dimulainya musim, Klopp melakukan beberapa langkah strategis dalam jendela transfer. Salah satu keputusan terbesarnya adalah merekrut kiper Alisson Becker. Alisson didatangkan untuk mengatasi masalah konsistensi di posisi penjaga gawang yang dihadapi Liverpool musim sebelumnya pada Loris Karius dan Simon Mignolet. Dengan Alisson, Klopp menginginkan penjaga gawang yang dapat diandalkan dalam menjaga gawang dan mengurangi kesalahan individu. Klopp tak ingin mengulangi kehilangan gelar di depan mata karena blunder yang dilakukan oleh Karius di final Liga Champions. Selain itu, Liverpool juga mendatangkan Naby Keita dan Fabinho untuk memperkuat lini tengah, serta Xherdan Shaqiri yang menambah kedalaman di lini serang. Liverpool memulai musim dengan kekuatan penuh, menunjukkan performa yang dominan di Liga Premier Inggris. Mereka tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan pertama, membuka keunggulan yang signifikan di puncak klasemen. Klopp berhasil membangun tim yang solid di semua lini, dengan pertahanan yang kokoh dan serangan yang mematikan. Namun Manchester City juga menunjukkan kekuatan mereka dan memberikan persaingan ketat, dengan Liverpool memimpin klasemen hingga pergantian tahun. Meskipun tampil konsisten, Liverpool menghadapi tekanan yang semakin besar seiring berjalannya musim. Beberapa hasil imbang, seperti saat melawan Leicester City dan West Ham United, mulai mengurangi keunggulan mereka di puncak klasemen. Sementara itu, Manchester City terus meraih kemenangan demi kemenangan, menjaga persaingan tetap ketat. Pada bulan Januari, Manchester City mengalahkan Liverpool 2-1 dalam pertandingan krusial di Etihad Stadium, memotong jarak antara kedua tim dan menambah tekanan pada Liverpool. Pertandingan ini sering dianggap sebagai titik balik dalam perebutan gelar. Liverpool menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa dengan terus berjuang hingga akhir musim. Mereka memenangkan 9 pertandingan terakhir mereka di Premier League, termasuk kemenangan dramatis melawan Newcastle United dan kemenangan atas Wolverhampton Wanderers di pertandingan terakhir musim ini. Namun, meskipun mencatatkan 97 poin, yang merupakan rekor poin tertinggi dalam sejarah klub di Premier League, Liverpool tetap berada di posisi kedua. Manchester City, yang juga menunjukkan penampilan luar biasa, mengakhiri musim dengan 98 poin, hanya 1 poin lebih banyak dari Liverpool, dengan performa yang luar biasa sepanjang musim. The Reds berada sangat dekat dengan gelar yang telah lama mereka nanti. Namun pada akhirnya, mereka gagal meraih gelar Premier League, kalah tipis dari Manchester City, dalam perebutan gelar yang ketat dan penuh emosi hingga pekan terakhir. Di tengah kekecewaan di Liga Domestik, Liverpool menampilkan performa luar biasa di Liga Champions. Setelah lolos dari babak grup, mereka menghadapi Porto di babak 16 besar dan meraih kemenangan agregat 6-1. Di perempat final, mereka bertemu dengan Manchester City dan memenangkan pertandingan dengan agregat 5-1, menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka. Semifinal melawan Barcelona menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah klub. Setelah kalah 3-0 di leg pertama di Camp Nou, Liverpool melakukan comeback luar biasa dengan menang 4-0 di Anfield, berkat gol-gol dari Divock Origi dan Georginio Wijnaldum. Kemenangan ini membawa mereka ke final di Madrid. Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur di final Liga Champions di Madrid. Liverpool menang 2-0 dengan gol dari Mohamed Salah dan Divock Origi. Kemenangan ini memberikan Liverpool gelar Liga Champions ke-6 mereka dan menegaskan posisi mereka sebagai salah satu klub terbaik di Eropa. Ini merupakan gelar pertama yang diberikan Klopp bagi Liverpool dan akan dikenang sebagai musim di mana Liverpool
Meski gagal di satu medan, berhasil menaklukkan medan lain yang bahkan lebih prestis. Kesuksesan di Liga Champions memberikan dorongan moral dan momentum yang signifikan bagi tim Klopp menuju musim berikutnya. Klopp berhasil membangun mentalitas pemenang dalam skuadnya, yang menjadi faktor kunci dalam perjalanan mereka di Premier League musim 2019-2020. Klopp mempertahankan inti timnya dan hanya melakukan beberapa perekrutan minor untuk memperkuat kedalaman skuad. Berhasil menjuarai Piala Super Eropa usai kalahkan Chelsea lewat babak adu penalti, Liverpool memulai kampanye Premier League dengan cara yang mengesankan. Mereka memenangkan 26 dari 27 pertandingan pertama mereka di Premier League, termasuk kemenangan penting melawan rival-rival utama mereka seperti Manchester City, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Back sayap Liverpool seperti Trent Alexander-Arnold dan Andrew Robertson adalah elemen kunci dalam strategi Klopp. Mereka sering maju ke depan untuk memberikan crossing dan menciptakan peluang gol, sekaligus menekan lawan di sayap. Kecepatan, stamina, dan kemampuan teknis mereka memungkinkan Liverpool mempertahankan tekanan tinggi dan menciptakan keunggulan numerik di area lawan. Di pertengahan musim, mereka juga sukses menggondol gelar Piala Dunia antar klub setelah mengalahkan Flamengo di babak final. Namun kiprah mereka di ajang Liga Champions harus terhenti di babak 16 besar setelah mereka kalah agregat dari Atletico Madrid. Kemudian pandemi COVID-19 muncul dan menyebabkan penundaan kompetisi selama beberapa bulan. Liverpool, yang sudah unggul jauh di puncak klasemen, harus menunggu untuk memastikan gelar juara mereka. Selama masa sulit pandemi COVID-19, Klopp selalu memberikan pesan optimisme kepada para penggemar. Dalam berbagai kesempatan, ia menjanjikan bahwa suatu hari nanti, mereka akan bisa berkumpul lagi di Anfield dan menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone bersama-sama. Ucapan ini memberikan harapan dan semangat kepada semua orang di tengah masa-masa yang sulit. Premier League akhirnya dilanjutkan pada Juni 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Liverpool akhirnya memastikan gelar Premier League mereka pada 25 Juni 2020 setelah Chelsea mengalahkan Manchester City. Ini adalah gelar juara Liga Primer pertama mereka sejak 1990, mengakhiri penantian selama 30 tahun. Juga yang pertama kali sejak kompetisi level teratas Inggris tersebut berganti nama menjadi Premier League di musim 1992-93. Liverpool mengakhiri musim dengan 99 poin, hanya terpaut 1 poin dari rekor 100 poin yang dicapai Manchester City. Setelah keberhasilan besar di musim sebelumnya, di mana Liverpool akhirnya meraih gelar Liga Premier Inggris setelah 30 tahun penantian, harapan tinggi ditempatkan pada tim untuk mempertahankan gelar mereka. Namun musim ini penuh dengan rintangan, mulai dari cedera pemain hingga pandemi COVID-19 yang terus berdampak. Liverpool memulai musim 2020-2021 dengan kuat, menunjukkan performa yang mirip dengan musim sebelumnya. Mereka meraih beberapa kemenangan penting di awal musim, termasuk kemenangan melawan Chelsea dan Arsenal. Pemain kunci seperti Salah, Mane, dan Firmino kembali menunjukkan performa apik mereka. Namun cedera yang menimpa para pemain kunci berdampak signifikan pada performa Liverpool. Setelah awal musim yang kuat, Liverpool mengalami penurunan performa yang drastis, terutama di pertengahan musim. Mereka mengalami kekalahan beruntun di Anfield yang sebelumnya menjadi benteng tak terkalahkan selama hampir 4 tahun. Liverpool juga takluk dari Real Madrid di babak 8 besar Liga Champions. Meskipun mengalami banyak tantangan, Klopp berhasil membangkitkan semangat timnya untuk mengakhiri musim dengan kuat. Liverpool mencatatkan tren positif dan beberapa kemenangan penting di akhir musim, yang membantu mereka finish di posisi ketiga dan memastikan tempat di Liga Champions untuk musim berikutnya. Setelah mengalami tantangan dan cedera yang mempengaruhi performa tim di musim sebelumnya, Liverpool memasuki musim dengan beberapa perubahan penting di skuad. Di bursa transfer musim panas, Liverpool merekrut Ibrahima Konate dari RB Leipzig untuk memperkuat lini pertahanan, mengantisipasi masalah cedera yang menimpa bek-bek utama di musim sebelumnya. Liverpool memulai musim dengan performa yang menjanjikan. Mereka memenangkan sejumlah pertandingan awal dengan cara yang dominan.
menunjukkan bahwa mereka siap untuk bersaing di tingkat tertinggi. Pemain kunci seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Virgil van Dijk yang kembali dari cedera panjang menunjukkan penampilan yang konsisten. Ditambah dengan kontribusi dari para pemain tengah seperti Jordan Henderson dan Fabinho, memastikan bahwa Liverpool tetap kompetitif. Di Premier League, Liverpool terus mengejar Manchester City yang juga menunjukkan performa luar biasa. Persaingan antar keduanya selalu menarik perhatian karena kualitas dan intensitasnya. Liverpool berhasil menjaga tekanan pada City dengan kemenangan-kemenangan penting. Selain bersaing di Premier League dan Liga Champions, Liverpool juga menunjukkan performa luar biasa di kompetisi domestik. Mereka mencapai final Piala Liga dan menghadapi Chelsea dalam pertandingan yang sangat ketat. Setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit, Liverpool memenangkan adu penalti yang dramatis dengan skor 11-10, meraih trofi pertama mereka di musim ini. Di Piala FA, Liverpool juga melaju ke final dan sekali lagi bertemu dengan Chelsea. Pertandingan ini kembali berakhir imbang 0-0 dan harus dirampungkan melalui babak adu penalti. Liverpool kembali menunjukkan ketangguhan mereka dalam babak adu penalti dengan meraih kemenangan, menambah trofi kedua mereka di musim ini. Di Liga Champions, Liverpool juga menunjukkan performa yang dominan sejak fase grup. Mereka lolos dengan sempurna, memenangkan semua pertandingan. Di babak knockout, Liverpool terus menunjukkan kekuatan mereka, mengalahkan Inter Milan, Benfica, dan Villarreal, membuat mereka kembali lolos ke babak final Liga Champions. Ini merupakan final Liga Champions ketiga bagi Jurgen Klopp selama menangani Liverpool. Menjelang akhir musim, persaingan gelar Premier League antara Liverpool dan Manchester City semakin ketat. Liverpool terus menekan City hingga pertandingan terakhir musim ini. Namun, meskipun Liverpool menang melawan Wolverhampton Wanderers di pertandingan terakhir mereka, City berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-2, memastikan gelar Premier League dengan keunggulan 1 poin di atas Liverpool. Di Liga Champions, Liverpool menghadapi Real Madrid di final yang diadakan di Paris. Mereka bertekad untuk membalas dendam hasil final Liga Champions di tahun 2018. Meski mendominasi sebagian besar pertandingan, Liverpool kalah 1-0 karena gol dari Vinicius Junior dan penampilan brilian dari kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. Meskipun gagal meraih gelar Premier League dan Liga Champions, musim 2021-2022 tetap merupakan salah satu musim paling sukses dan berkesan bagi Liverpool. Mereka berhasil meraih 2 trofi domestik, menunjukkan daya juang yang luar biasa, dan tetap menjadi salah satu tim terbaik di dunia di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp. Setelah menikmati sukses besar di musim-musim sebelumnya, musim 2022-2023 menjadi salah satu musim penuh rintangan bagi Liverpool di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp. Liverpool memulai musim dengan beberapa perubahan penting dalam skuad. Kepergian Sadio Mane ke Bayern Munchen menjadi berita besar, meninggalkan lubang besar di lini serang. Liverpool kemudian mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica, seorang striker muda berbakat yang diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mane. Klopp melihat potensi untuk mengubah dinamika serangan Liverpool dengan gaya permainan yang berbeda. Dengan Núñez, Liverpool dapat mengeksploitasi strategi yang lebih berfokus pada permainan udara dan kehadiran fisik di kotak penalti lawan, dibandingkan dengan pendekatan dinamis dan berbasis kecepatan yang dilakukan oleh Mane. Liverpool memulai musim dengan hasil yang tidak konsisten. Cedera pemain kunci dan penyesuaian dengan pemain baru menjadi faktor yang mempengaruhi performa tim. Klopp harus sering merotasi skuadnya dan memberikan kesempatan kepada pemain muda serta pemain cadangan untuk tampil. Kehilangan Sadio Mane jelas terasa. Darwin Núñez belum berhasil memenuhi ekspektasi sebagai pengganti. Faktor-faktor seperti adaptasi dengan liga baru, tekanan besar, dan ketidakstabilan tim secara keseluruhan berkontribusi pada kesulitannya. Di Liga Champions, mereka juga harus tersingkir di babak 16 besar, lagi-lagi saat melawan Real Madrid. Menjelang akhir musim, Liverpool menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kembalinya beberapa pemain kunci dari cedera dan adaptasi pemain baru mulai memberikan dampak positif. Liverpool tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di Liga. Namun, meskipun menunjukkan peningkatan performa, Liverpool tidak mampu memangkas jarak dengan 4 besar di klasemen Premier League. Mereka akhirnya finish di posisi kelima, memastikan bahwa mereka tidak akan bermain di Liga Champions musim berikutnya. Untuk kali pertama, Jurgen Klopp gagal masuk 4 besar dalam satu musim penuh bersama Liverpool.
Gagal lolos ke Liga Champions, Liverpool memulai musim 2023-2024 dengan perubahan taktis dan perubahan beberapa pemain kunci di bursa transfer. Klopp memfokuskan perhatian pada lini tengah selama jendela transfer musim panas, mendatangkan pemain seperti Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai untuk meningkatkan dinamika dan memperlancar hubungan antar lini. Wataru Endo dan Ryan Gravenberch pun menyusul kemudian. Sementara pemain senior seperti Fabinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino, dan James Milner pun pergi dari klub. Dengan perubahan radikal tersebut, Klopp mengatakan sedang membangun proyek Liverpool 2.0 sebagai langkah ambisius yang bertujuan untuk membangun kembali dan memperkuat fondasi klub untuk masa depan. Di bawah arahan Klopp, hingga pertengahan musim, Liverpool memimpin klasemen Premier League, menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat kuat untuk meraih gelar. Namun, pada bulan Januari, setelah hampir 9 tahun memimpin dengan penuh prestasi dan dedikasi, Jurgen Klopp mengumumkan bahwa musim 2023-2024 akan menjadi musim terakhirnya sebagai pelatih Liverpool. Kabar tersebut tentu sontak mengagetkan banyak pihak, bukan hanya para penggemar Liverpool, namun juga publik pecinta sepak bola. Klopp mengakui bahwa ia kehabisan energi dan merasa tidak dapat lagi menjalankan pekerjaan dengan intensitas yang sama. Dengan Jurgen Klopp yang mengumumkan kepergiannya di akhir musim, tim berusaha mempertahankan konsistensi mereka di tengah perubahan. Semula semua berlangsung manis dengan Liverpool berhasil menjadi juara Piala Liga setelah mengalahkan Chelsea. Namun badai cedera lagi-lagi datang menghampiri dan semakin deras menghantam Liverpool yang pada dasarnya memang memiliki skuad tipis. Liverpool pun harus tersingkir dari kompetisi Piala FA setelah dikalahkan oleh Manchester United, serta kompetisi Europa League usai mereka disingkirkan oleh Atalanta. Posisi Liverpool di puncak klasemen Premier League pun digusur oleh Manchester City dan Arsenal, dikarenakan berbagai hasil buruk yang mereka dapatkan menjelang akhir musim. Hal ini membuat Liverpool gagal merencanakan perpisahan dengan Klopp secara manis. Semula mengejar 4 gelar di akhir musim, namun Piala FA, Premier League, serta Liga Eropa pun terlepas dari genggaman. Setelah hampir 1 dekade penuh kejayaan, tawa, dan air mata, Jurgen Klopp telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim ini. Sementara Liverpool harus mempersiapkan diri untuk era baru, Klopp akan selalu dikenang sebagai salah satu manajer terbaik dalam sejarah Liverpool, yang membawa klub kembali ke puncak kejayaan dan menciptakan momen-momen yang tidak akan terlupakan. Dari malam magis di Liga Champions, hingga meraih gelar Premier League yang dinanti, setiap momen akan selalu terukir dalam sejarah. Dan pada akhirnya, selamat tinggal Jurgen Klopp. You'll never walk alone.